Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan juga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi manusia dan komputer, khususnya berkaitan dengan rekayasa sistem interaksi manusia dan komputer. Oke, jadi capaian pembelajarannya setelah mengikuti mata kuliah ini mampu menerapkan ataupun mengimplementasikan teori-teori IMK dalam perancangan ataupun implementasi perangkat lunak dalam konsep manusia sebagai pembangun dan pengguna perangkat lunak. Kemudian khusus pada bagian kali ini, mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep dasar interaksi manusia dan komputer dalam kaitannya dengan konsep manusia tadi. Oke, ketika kita berbicara rekayasa sistem, maka ada hal yang ingin kita capai. Hal yang kita capai tersebut adalah bagaimana dengan adanya rekayasa sistem ini kita dapat berpindah dari gambar yang pertama ini ke gambar yang kedua. Artinya apa? Gambar yang pertama menunjukkan bahwa seseorang atau seorang pengguna itu mungkin tidak senang ataupun mengalami kesusahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, gambar yang kedua diharapkan dengan adanya rekayasa sistem ini, maka pengguna merasa senang. Merasa senang ini artinya pengguna merasa terbantu dengan sistem yang dibangun. Merasa terbantu dengan sistem yang dibangun, kemudian dapat menyelesaikan pekerjaan yang lagi sementara dia kerjakan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dasar dari rekayasa sistem. Nah, kemudian kalau kita bedah lebih jauh lagi, maka rekayasa sistem ini gunanya apa? Yang pertama adalah untuk membuat kualitas pengguna ini semakin baik. Kualitas pengguna semakin baik, artinya dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kemudian performa kinerja dan lain-lain semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah desain yang berkualitas tinggi. Desain berkualitas tinggi ini juga akhirnya akan berdampak pada desain kita akan diikuti oleh orang lain. Desain kita akan diikuti orang lain, kemudian pengguna akan merasa senang menggunakan sistem yang kita buat. Kemudian rekayasa sistem yang ketiga adalah bagaimana nanti dapat terjadi atau mungkin istilah user friendly yang selama ini sudah pernah kita dengar. Nah, ini adalah tujuan yang ketiga. Bagaimana konsep user friendly itu dapat tercapai. Nah, user friendly itu yang seperti apa? Jadi karakteristik user friendly ini adalah yang pertama, aplikasi ini mudah dioperasikan. Aplikasi mudah dioperasikan. Jadi karakteristik yang dimiliki oleh perangkat lunak atau program aplikasi yang dibangun ini mudah dioperasikan atau mudah digunakan. Kemudian kemampuan lain atau karakteristik lain dari user friendly adalah kemampuan lain yang membuat pengguna ini merasa betah. Jadi yang pertama mudah digunakan, yang kedua betah untuk menggunakan atau mengoperasikan program tersebut. Sehingga apa? Kalau kita ambil kesimpulan bahwa karakteristik user friendly ini adalah pemula, dalam hal ini orang-orang yang mungkin baru menggunakan komputer, tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan programnya. Jadi karakteristiknya user friendly atau ramah terhadap pengguna itu adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut mudah digunakan, aplikasi atau pengguna, kemudian pengguna merasa betah dalam menggunakan aplikasi atau program tersebut, sehingga apa? Pemula tidak mengalami kesulitan untuk mengoperasikan. Kenapa? Karena ini akan berdampak pada performa atau kinerja entah di organisasi atau di institusi tertentu. Jangan sampai aplikasi yang sudah dibuat atau dibangun justru membuat pengguna malah menjadi lebih sulit lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Kemudian ketika kita berbicara antarmuka manusia dan komputer, kita lihat bahwa prinsip dasar sebuah sistem komputer adalah input, proses, output. Nah, berkaitan dengan
interaksi manusia dan komputer sebenarnya akan lebih banyak berbicara berkaitan dengan bagaimana pengguna menginput data, bagaimana pengguna mendapatkan output atau keluaran. Dia tidak peduli dengan prosesnya yang rumit, prosesnya yang sangat banyak. Yang penting dia inputnya mudah, dia dapat outputnya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Oke. Kemudian media interaksi yang diperlukan agar pengguna dan komputer saling berinteraksi. Nah, media interaksinya ini yang di mana? Media interaksinya yang tadi dari input dan juga outputnya. Interaksi antara manusia dan juga komputer itu berkaitan dengan media interaksi. Media interaksinya yang mana? Antar mukanya itu. Bagaimana dia input dan juga bagaimana dia mendapatkan output atau keluaran data. Oke. Nah, interaksi inilah yang nanti menjadi tujuan bagaimana nanti pengguna itu merasakan keramahan sistem komputer yang digunakan. Bagaimana nanti user merasakan bagaimana sebuah sistem, khususnya sistem komputer, ini mudah digunakan. Ramah yang tadi, mudah digunakan, kemudian betah menggunakan. Ini adalah contoh sederhana bentuk interaksi. Kalau kita lihat ini adalah satu program bahasa C++, di mana program ini tujuannya adalah berkaitan dengan contoh kecil interaksi kita input dan juga output. Di sini ada input yaitu dengan menggunakan cin, kemudian output dengan menggunakan cout. Artinya apa? Program ini mempunyai keluaran, masukkan nama Anda. Jadi komputer akan memberikan interaksi kepada kita, kemudian kita menjawab interaksi tersebut, masukkan nama Anda, kemudian kita masukkan nama. Misalkan di sini sebagai contoh saya masukkan nama Rio JM. Setelah saya menginputkan Rio JM, komputer memberikan informasi bahwa halo, nama Anda adalah Rio. Nah, ini adalah bentuk interaksi. Tetapi interaksi seperti ini masih ada kekurangannya. Nah, salah satu kekurangan adalah apa? Contoh yang tadi, masukkan nama Anda, saya tulisnya Rio JM, kemudian yang tampil atau komputer hanya membaca Rio. Sehingga program ini perlu di-update atau diperbaiki sehingga bisa menampilkan seluruh yang kita inputkan. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah bagaimana kita atau bagaimana bentuk interaksi antara manusia atau pengguna dengan komputer, yaitu dengan menggunakan inputan, dan inputan itu kita menggunakan keyboard untuk menjawab apa yang diminta oleh komputer. Kemudian layar komputer yang menjadi output. Yang menjadi output di sini yang keluaran yang tadi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, apakah bentuk interaksi seperti ini bisa digunakan oleh semua pengguna? Tentu saja tidak. Khususnya apalagi pengguna-pengguna pemula. Sehingga bentuk interaksi yang seperti ini bukannya sudah ditinggalkan, tetapi sudah berubah menjadi bentuk interaksi yang lebih visual dengan menggunakan icon, dengan menggunakan gambar dan lain-lain. Sehingga apa yang ingin ditampilkan itu sudah tergambar dari sebuah gambar atau sebuah icon. Kita ingin mengklik sebuah aplikasi, tanpa kita melihat tulisan aplikasi, kita sudah tahu aplikasi itu aplikasi apa, dan seterusnya. Jadi bentuk interaksi yang semula dari berbasis teks seperti ini, kemudian bentuk interaksinya berubah dengan berbasis visual, dalam hal ini dengan menggunakan icon atau gambar. Nah, tujuan rekayasa sistem lebih lanjut lagi, yang pertama adalah fungsionalitas yang semestinya, kemudian kehandalan, ketersediaan, dan juga integritas data, standarisasi, integrasi, konsisten, dan juga portabilitas, dan juga nanti ada singgungnya sedikit berkaitan dengan penjadwalan dan juga anggaran. Fungsionalitas yang semestinya. Jadi fungsionalitas yang semestinya ini berkaitan dengan apa? Fungsi-fungsi dari sebuah program yang lengkap. Sehingga kita yang perlu dilakukan adalah menentukan dulu tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan. Tentukan dulu tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan. Kemudian dari tugas-tugas yang apa yang sudah harus dilaksanakan, itulah yang dibuat fungsionalitas yang lengkap. Fungsionalitas yang harus lengkap itu seperti apa? Misalkan kita menentukan tugasnya ada 5, maka kita harus membuat fungsionalitas paling tidak ada 5.
fungsionalitas yang semestinya. Fungsionalitas harus lengkap untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi kalau ada 5 fitur yang kita butuhkan, maka 5-5-nya harus buat. Apa dampaknya kalau misalkan kurang? Misalkan yang kita buat cuma 3 fitur, maka pengguna akan meninggalkan aplikasi ini. Karena apa? Aplikasi tersebut atau program tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dampaknya apa kalau misalkan tugasnya sudah ditentukan 5, kemudian dari program aplikasi itu membuat fiturnya 10, 20, lebih dari 5. Maka mungkin saja aplikasi atau program tersebut juga akan ditinggalkan. Kenapa? Karena pengguna, khususnya pengguna pemula, ini akan merasa kesusahan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan fungsionalitas semestinya adalah fungsionalitas yang berkaitan dengan tugas yang memang mau dilaksanakan, ya itu harus tersedia. Kalau misalkan tugasnya kurang atau fiturnya kurang, ditinggalkan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kalau fiturnya lebih, mungkin saja ditinggalkan karena aplikasi mungkin semakin berat, fungsi-fungsi yang lain tidak digunakan, dan juga akan memperumit pengguna, khususnya pengguna-pengguna pemula. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kehandalan, ketersediaan, keamanan, dan juga integritas data. Kalau berkaitan dengan kehandalan, berarti ini aplikasi yang diharapkan ini berfungsi seperti yang diinginkan. Jadi kita ingin mengetik, maka berfungsi mengetiknya. Kita ingin menghitung, berfungsi untuk perhitungannya, dan seterusnya. Kemudian ketersediaan, tersedia ketika hendak digunakan. Apalagi aplikasi-aplikasi mungkin yang berbasis web, ya harus dipastikan domainnya harus selalu tersedia, sehingga ketika kita butuhkan aplikasi tersebut, kita mencari alamat yang ingin kita gunakan untuk menggunakan aplikasi tersedia. Kemudian yang pasti berkaitan dengan keamanan, terlindung dari akses yang tidak diinginkan. Jadi username, passwordnya, dan lain-lain itu harus terjaga. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan integritas data. Integritas data ini berkaitan dengan kerusakan atau terlindung dari kerusakan, entah itu sengaja ataupun tidak, entah itu berkaitan dengan secara fisik ataupun non fisik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan standarisasi, integrasi, konsisten, dan juga portabilitas. Standarisasi ini berkaitan dengan keseragaman sifat antarmuka. Sifat-sifatnya sama. Sifat-sifatnya misalkan ada di sebelah kiri untuk inputannya, atau ada di sebelah kanan untuk outputannya, dan lain-lain. Kemudian integrasi, keterpaduan antara paket aplikasi dan software tool. Misalkan kita lihat ada integrasi antar aplikasi-aplikasi yang ada di Google, entah ada integrasi antar paket aplikasi yang ada di Microsoft, misalkan untuk pengolah kata, pengolah angka, dan lain-lain, itu bisa saling digunakan atau bisa digunakan secara terintegrasi. Kemudian konsisten, keseragaman dalam suatu program aplikasi. Misalkan icon yang digunakan untuk save itu rata-rata menggunakan icon disket dan seterusnya. Kemudian portabilitas, dimungkinkannya data dikonversi pada berbagai hardware dan software. Artinya mau kita gunakan pindah ke hardware atau sistem komputer yang berbeda, itu masih tetap dapat digunakan. Kita lihat gambar yang ada di sebelahnya dari Gmail dan juga Google Drive, sama-sama aplikasi dari Google, mempunyai standar dan juga keseragaman antarmuka, sifat antarmuka yang hampir sama. Bagaimana tombolnya juga berada di posisi yang sama, punya simbol yang sama, kemudian posisi yang lain, icon atau logonya juga mempunyai kemiripan. Nah, ini jadi ada standarisasi ataupun integrasi ataupun konsistensi dari sifat-sifat antarmukanya. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan penjadwalan dan juga anggaran. Jadi berkaitan dengan rekayasa sistem, ya proyek ini harus diselesaikan sesuai dengan jadwal dan juga memenuhi anggaran. Karena produk yang terlambat ataupun produk yang terlalu mahal akan membuat produk yang tidak kompetitif. Maka produk itu dituntut nanti dibuat dengan waktu yang cepat dan juga anggaran yang tidak terlalu mahal. Oke. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Mewujudkan rekayasa perangkat lunak tadi, khususnya rekayasa sistem tadi, maka yang dibutuhkan adalah piranti bantu pengembang perangkat lunak.
Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa kriteria perangkat lunak itu adalah user friendly atau ramah terhadap pengguna. Maka yang dimaksud dengan ramah terhadap pengguna itu yang seperti apa? Yang tadi, antarmukanya bagus, mudah dioperasikan, kemudian mudah dipelajari. Kemudian yang paling penting juga adalah di bagian terakhir, pengguna merasa senang untuk menggunakan aplikasi atau program tersebut. Oke. Nah, merancang antarmuka yang perlu kita pahami adalah bahwa merancang antarmuka ini juga merupakan sebuah pekerjaan yang sulit. Semakin ramah antarmuka, ya tentu saja semakin susah untuk diimplementasikan atau dibuat atau dibangun. Kenapa? Karena antarmuka ini nanti berkaitan dengan penanganan terhadap piranti kontrol, entah itu piranti input ataupun piranti output. Kemudian antarmuka itu juga mempunyai kinerja yang ketat, meyakinkan tidak terjadi keterlambatan antara tindakan pengguna dan juga tanggapan sistem. Jangan sampai kita buat antarmuka yang semakin baik, semakin cantik dan semakin bagus lah misalkan, tetapi terjadi keterlambatan antara apa yang pengguna lakukan dan juga tanggapan sistem. Entah programnya terlalu lambat dan lain-lain. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, untuk piranti bantu pengembang sistem itu sendiri bisa dengan kalau berbicara dengan compiler pemrograman, maka bisa menggunakan bahasa pemrograman atau menggunakan tools-tools yang ada di bahasa pemrograman, entah aplikasi untuk pembangunnya atau IDE-nya, entah misalkan untuk berbasis web bisa menggunakan Reweaver, kalau misalkan mau buat aplikasi Java bisa menggunakan NetBeans atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Sedangkan piranti masukannya bisa saja aplikasi ini nanti bagaimana bentuk interaksinya. Kalau kita butuh keyboard untuk input, maka harus diperhatikan bagaimana kita butuh mouse, atau misalkan kalau sekarang kita lebih banyak ke layar sentuh, bagaimana dengan penggunaan teknologi tersebut. Maka piranti bantu pengembang sistem ini berkaitan dengan hardware yang nanti kita gunakan untuk input ataupun nanti outputnya, kemudian compiler pemrogramannya, entah itu nanti menggunakan bahasa pemrograman tertentu ataupun menggunakan alat bantu dari sebuah lingkup atau lingkungan development program. Jadi entah menggunakan Reweaver, NetBeans, dan lain-lain. Nah, keuntungannya apa ketika kita menggunakan piranti bantu? Keuntungannya adalah antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Nah, jadi bagaimana supaya antarmuka yang dihasilkan itu menjadi lebih baik atau seperti apa? Maka ini keuntungannya ya hasil rancangan sementara dapat dibuat purwarupa atau prototype. Kemudian kalau prototipenya sudah dibuat, kemudian ada perubahan, maka perubahan yang dibuat atau yang diinginkan pengguna ya pasti akan segera dilakukan. Kemudian aplikasi dapat mempunyai lebih dari sebuah antarmuka. Kemudian sejumlah aplikasi yang berbeda tadi, contoh misalkan tadi ada Gmail, ada Google Drive atau aplikasi-aplikasi yang lain punya antarmuka yang konsisten. Ataupun misalkan dari Excel, Word, PowerPoint dan lain punya antarmuka yang kira-kira hampir sama. Bahkan kalau kita berbicara lebih lanjut lagi, pengembangan versinya pun juga mungkin saja mempunyai antarmuka yang konsisten. Kemudian memungkinkan sejumlah ahli bekerja sama sesuai dengan kontribusi masing-masing. Keuntungan yang lain adalah program antarmuka ini mudah ditulis, lebih ekonomis untuk dipelihara. Nah, contohnya apa? Program antarmuka tersebut lebih terstruktur dan juga lebih modular. Jadi dibuat per modul. Ketika ada yang bermasalah, modul X misalkan, ya modul X yang diperbaiki. Misalkan modul Y yang bermasalah, modul Y yang diperbaiki. Bersifat reusable karena menggabungkan bagian-bagian yang sama. Kemudian kehandalan antarmuka menjadi lebih tinggi. Oke. Kemudian yang terakhir, spesifikasi antarmuka menjadi lebih mudah diungkapkan, kemudian lebih mudah divalidasi, dievaluasi dan juga dimodifikasi. Pengembangan antarmuka, maka pengembangan dari sebuah sistem itu akan terbagi menjadi dua, berkaitan dengan bagian antarmuka, berkaitan dengan bagian aplikasi. Berkaitan dengan bagian antarmuka, ini nanti berkaitan dengan fungsi bagaimana
berdialognya antara manusia dan komputer pada saat menjalankan aplikasi. Sedangkan bagian aplikasi ini nanti berkaitan dengan bagaimana aplikasi tersebut menghasilkan informasi berdasarkan olahan data. Entah itu menggunakan sebuah proses tertentu atau metode tertentu atau algoritma tertentu. Jadi pengembangan antarmuka ini nanti dibedakan menjadi dua. Atau ada dua hal yang penting, bagian antarmukanya berkaitan dengan interaksinya, kemudian bagian aplikasinya berkaitan dengan informasi yang akan dihasilkan atau bagaimana mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Bagaimana dengan tingkat kesulitan menulis antarmuka dan bagian aplikasi? Penelitian menunjukkan bahwa ada 40-50% dari keseluruhan baris program dan juga memori ini diperuntukkan pada bagian antarmuka. Sehingga yang perlu diperhatikan bahwa antarmuka ini tidak boleh disepelekan, entah di bagian terakhir ataupun nanti aplikasi intinya sudah mau jadi baru dibuat antarmukanya, tetapi bisa dibuat secara bersamaan. Oke. Jadi masih seperti yang tadi, pengembangan antarmuka berkaitan dengan bagian antarmuka. Ini berkaitan dengan cara penyajian informasi semudah dan semenarik mungkin. Kemudian bagian aplikasi, bagaimana mengimplementasikan sebuah metode atau beberapa algoritma untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, implementasi antar bagian tersebut dapat dilakukan secara paralel oleh tim yang berbeda. Mungkin ada tim berkaitan dengan back end-nya, tim berkaitan dengan front end-nya, dan sebagainya macamnya. Untuk strategi pengembangan antarmukanya itu sendiri, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai komputer, sebagai pengguna komputer, kemudian berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog, bagaimana ragam dialog, contoh tadi ragam dialog berbasis bahasa pemrograman atau ragam dialog berbasis icon dan lain-lain, bagaimana struktur isi, bagaimana tanggapan waktu, atau respon time-nya seperti apa. Kemudian prototipe yang dibuat ini didasarkan pada spesifikasi yang sudah didiskusikan bersama antara pengguna dan juga pengembang. Dan yang terakhir, strategi yang harus dipunya juga adalah bagaimana dengan teknik evaluasinya. Apakah melakukan uji empiris, melakukan umpan balik pengguna, atau menggunakan analisis dari ahli antarmuka. Oke. Ini referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.